3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Hairul Hafizin, NIM D1A021038 akan menyampaikan tentang zaman Renaissance. Secara harfiah, zaman Renaissance berarti dengan zaman kebangkitan yang berasal dari bahasa Prancis. Zaman ini terjadi di Eropa pada sekitar abad 15 sampai 16 Masehi yang dikarenakan oleh adanya penyakit yang menyerbu Eropa disertai dengan krisis ekonomi serta disertai dengan adanya kekangan dari gereja. Selain itu, pada zaman kegelapan adanya krisis untuk pembatasan dalam berpikir, berpolitik, dan bersosialisasi karena pada saat itu semuanya diatur oleh gereja. Zaman Renaissance ini muncul dengan ditandai adanya pemikiran yang etika, estetika, dan rasionalitas. Berikut adalah faktor-faktor penyebab kemunculan zaman Renaissance. 1. Karena pendidikan hanya diberikan kepada sekolah gereja untuk calon pendeta. 2. Peran uskup dan paus yang ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan. 3. Kehidupan di Eropa didominasi oleh gereja. 4. Adanya anggapan bahwa kehidupan di duniawi hanyalah kehidupan yang sia-sia. Perkembangan zaman Renaissance ini dimulai dengan kesuksesan masyarakat Italia dalam mengelola bidang politik, sosial, dan budaya pada awal abad ke-15 Masehi. Pada masa tersebut, masyarakat Italia tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat kota yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat Italia menyebabkan munculnya pemikiran duniawi yang mengedepankan rasionalistis. Paham-paham tersebut mempengaruhi negara-negara Eropa lainnya untuk melepaskan diri dari kekangan gereja dan dominasi gereja, sehingga mereka mampu menghasilkan pembaharuan-pembaharuan di berbagai aspek kehidupan. Selama Renaissance, Italia berkembang menjadi negara yang despotisme, yaitu bahwa penguasa negara memerintah berdasarkan keinginannya sendiri. Eropa sendiri perlahan-lahan mengikuti cara pemerintah yang diterapkan oleh Italia tersebut, yang perlahan-lahan menyebabkan negara Eropa secara perlahan-lahan menjadi kelompok mandiri yang kompartemen. Karakteristik zaman Renaissance adalah pemikiran yang muncul bersifat konkret, realistis, dan nyata, memuja manusia sendiri sebagai pencipta, fokus pada dunia, kebendaan, nilai-nilai filosofi yang dipengaruhi oleh kebendaan. Berikut beberapa dampak dari zaman Renaissance dari berbagai bidang. 1. Memunculkan berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan. 2. Berkembangnya ilmu filsafat. 3. Runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa. 4. Munculnya paham kapitalisme liberal dan materialisme. 5. Pedagang dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam zaman Renaissance. 1. Leonardo da Vinci. 2. Francis Bacon. 3. Galileo Galilei. 4. René Descartes. 5. Petrarch. Sekian dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Lalu Tegar Wicaksana yang akan menyampaikan materi tentang zaman Romawi kuno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Tegar Wicaksana, NIM D1A021039. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang zaman Romawi kuno. Yang pertama, asal-usul peradaban Romawi kuno. Munculnya peradaban Romawi kuno
diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda yang bernama Remus dan Remulus pada 750 sebelum Masehi. Penguasa pertama Romawi yaitu Romulus dengan daerah kekuasaan terbatas di kota Roma dan sekitarnya. Pada 550 sebelum Masehi, kota Roma dikuasai oleh bangsa Etruska, keturunan orang Mycenae yang berlayar dari Yunani. Perubahan sistem pemerintahan kemudian terjadi secara drastis pada 509 sebelum Masehi, ketika rakyatnya menggulingkan Raja Tarquin, raja terakhir di kerajaan Romawi. Yang kedua, letak dan keadaan alam. Peradaban Romawi terletak di negeri Italia, tepatnya berada di pegunungan Apennina. Dataran rendah di Italia merupakan daerah subur yang digunakan untuk pertanian. Daerah padang rumput juga digunakan untuk usaha pertanian. Selain itu, daerah pegunungan Apennina kaya akan tambang-tambang mineral seperti emas, biji besi, tembaga, batu pulam, dan marmer. Yang ketiga, peninggalan peradaban Romawi kuno. Peninggalan peradaban Romawi kuno yang pertama yaitu Colosseum, Circus Maximus, Castel San Angelo, Tembok Hadrian, Corpus Juris Civilis, karya sastra epos Aeneas oleh Virgilius, karya sastra Ode dan Satire oleh Horatius, karya sastra Amores oleh Ovidius. Selanjutnya, kepercayaan bangsa Romawi kuno. Pada awalnya, kepercayaan bangsa Romawi yaitu animisme dan politeisme. Masyarakatnya percaya terhadap roh-roh leluhur, dan sebagian percaya kepada dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap manusia ataupun alam. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Yunani. Kemudian, pada masa pemerintahan Tiberius 14-37 Masehi, timbul agama baru yaitu Kristen. Penyebaran agama Kristen oleh Santo Petrus dan Paulus ke Eropa Barat turut mengubah kepercayaan bangsa Romawi menjadi monoteisme. Pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius 378-395 sebelum Masehi, agama Kristen dinyatakan sebagai agama resmi negara. Selanjutnya, berkembangnya Romawi menjadi kekaisaran besar. Zaman Republik Romawi dimulai pada 510-31 sebelum Masehi. Pada mulanya, sistem pemerintahannya bersifat aristokrat. Republik ini kemudian tumbuh menjadi suatu imperium dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi seluruh wilayah Laut Tengah. Pada 264 sebelum Masehi, Romawi berhadapan dengan Kartagia, bangsa yang menguasai wilayah Afrika Utara dan Mediterania Barat. Kedua bangsa ini kemudian bertempur dalam Perang Punik, di mana Romawi berhasil menghancurkan peradaban Kartagia sepenuhnya. Nasib Republik berubah ketika muncul tiga serangka yang disebut triumvirat. Mereka adalah Julius Caesar, Pompeius, dan Crassus. Tiga serangkai ini menyerbu Roma dan menggulingkan Republik. Dari pemerintahan demokratis, rakyat Roma malah menobatkan Kaisar sebagai penguasa tunggal yang praktis menjadi diktator. Kebesaran Kaisar menimbulkan ketidaksenangan dan pemberontakan dari kelompok yang dipimpin oleh Brutus dan Cassius. Pada masa Kaisar Augustus, inilah Romawi mencapai puncak kejayaan. Keturunan Augustus juga membuat Romawi menjadi kekaisaran yang stabil selama hampir 200 tahun lamanya. Selanjutnya, keruntuhan Romawi kuno. Pada masa pemerintahan Theodosius, kekaisaran Roma dibagi menjadi dua bagian, yaitu Roma Barat dengan ibu kota di Roma dan Roma Timur dengan ibu kota di Konstantinopel. Pembagian ini didasari oleh serangkaian ancaman suku barbar yang selama puluhan tahun telah mengganggu stabilitas negara. Akan tetapi, pada kenyataannya, pembagian wilayah ini justru mendorong keruntuhan kekaisaran Romawi. Segera setelah kematian Theodosius, kekacauan terjadi pada pemerintahan Roma di barat, mengalami keruntuhan pada 476 usai dikalahkan oleh orang barbar. Demikian penjelasan saya pada kesempatan kali ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.